Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian di malam ini ditandai turunnya hujan 1 hari penuh. Mudah-mudahan turunnya hujan ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua. Agar majelis ini mendapat hujan keberkahan, seluruh yang hadir saya ajak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan bangsa kita, bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan, keberkahan dan fasilitas dari Allah dalam waktu relatif singkat. Mudah-mudahan virus corona ini cepat-cepat diangkat oleh Allah, diantarkan keagungan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adama fi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa salim ala sayyid wa maulana Muhammadin adama fi ilmillahi salatan ta'i
بدوام طمباتي كل ما maca Quran angen-angen samaknane kabing pindho salat wengi lakon kaping telu kang saleh kaping papat iku weteng kaping lima dzikir wengi lamun selesijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah, seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya senantiasa diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Kajian malam ini bertema cukup menarik. Pandemi laksanakan 3M. Pandemi laksanakan 3M. Password malam ini saya mencatat segala problema yang menimpa kita, bila kita sandarkan kepada Allah, akan menjadi ringan dan mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, sedaya persoalan ingkang nimpah kula lan panjenengan, bile dipun sandaraken dumateng Allah, dados enteng lan gampang. Understand? Tidak ada orang sempurna dalam segala hal. Tidak ada orang hebat dalam segala bidang. Maka bergantunglah kepada Allah. Saya menulis temenan ini. Tidak ada orang sempurna dalam segala hal. Tidak ada orang hebat dalam segala bidang. Supaya bapulan rusa bergantunglah kepada Allah. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh.
Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul adzim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ai kafihi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Gak bakal kekurangan. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bisa dilanjut. Tulis. Bertawakal kepada Allah artinya berserah diri kepadanya. Nyai N gede loh ya. Underscore N-nya besar. Bertawakal kepada Allah artinya berserah diri kepadanya. Menyerahkan sepenuhnya kepadanya keberhasilan usaha. Setelah ia berusaha dan memantapkan saat usaha, barulah ia bertawakal. Bukanlah tawakal namanya apabila seseorang menyerahkan keadaannya kepada Allah tanpa usaha dan ikhtiar. Duduk diarani tawakal nang Allah. Nek wong iku pasrah tok tapi gak usaha. Nek pasrah tok gak usaha jenenge fatal. Napa? Berusaha dan berikhtiar dahulu, baru bertawakal menyerahkan diri kepada Allah. Usaha dilik, baru pasrah. Itu namanya tawakal. Duduk diarani tawakal, pasrah tok gade usaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji sejarah titik ya, titik. Pernah terjadi ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman, maaf. Rata-rata pendidikannya sangat rendah. Khatal-an sampai sekarang. Mulai dulinane wong-wong di kampung-kampung kok nek baling-baling lunga kaji kon dipangan Badui kon. Wong jawab pinter, gak mungkin awak dipangan wong awaki koncone. Pernah terjadi seorang Arab Badui berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau Rasulullah masih di Madinah. Dengan mengendarai unta. Ono wong Arab Badui sowan nang Kanjeng Nabi numpak unta. Polahe durung ono Mercy jawang itu. Alphard durung ono. Setelah orang Arab itu sampai ke tempat yang dituju, ia turun dari untanya lalu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, apakah unta sudah ditambatkan? Bahasa pojok kae napa unta sampean pun sampean cancang. Apakah unta sudah ditambatkan?
Orang Batu itu menjawab, tidak, saya melepaskan begitu saja. Dan saya bertawakal kepada Allah. Mendengar yang demikian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tambatkan dulu untamu, baru bertawakal. Tambatkan dulu untamu, baru bertawakal. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala suatu pada sisinya ada ukurannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cancangan si untamu baru tawakal. Duduk diarani tawakal bila tidak didahului dengan usaha. Kata ujian, ya belajar dulu. Kate buka warung, disyariati, ya moco peluang pasar. Moco kemampuan daya beli masyarakat. Wong nduk ulangan buka Pizza Hut, payu. Pak, nek kelas tulangan aja dodol pisah. OT cemblem. Jadi selain membaca peluang pasar, juga membaca kondisi masyarakat. Wong nduk tulangan buka steak. Sirloin karo tenderloin. Gak ngerti wonge. Opo sirloin tenderloin opo? Yes, sundu urut. Insyaallah welos. Onde-onde. Diwaca sikon niku diwaca, luwe-luwe santri bimbing selawat. Gak cukup pinter, kudu cerdas, harus cerdas membaca peluang pasar. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Mulai sering kula matur teng panjenengan saya mboten bosen-bosen. Nyambut gawe iku iso ditiru, rezeki gak iso ditiru. Pak, nek gak dikai bahasa pojok kampung gak paham. Nyambut gawe iso ditiru, rezeki gak iso ditiru. Saestu. Sampeyan kapan-kapan tak jak nang Surabaya, purun ah. Ngarepe J Marriott iku ana rawon jenenge rawon setan. Iku nek dalu tambah dalu, sing tuku serem-serem. Sandale jenjit-jenjit bongkonge jendit-jendit. Soale jendite bokong iki mboten jedit karep dhewe, ada progres diatur tutuk sandale jenjit. Lamun niku sandalan gapit mboten jentit jane. Understand? Sandale dukuke dadi bokonge kedongkrak. Tambah dalu sing tuku iku ya Allah. Jentit-jentit. Saking ramene, saking terkenali sampai buka cabang untuk Jakarta. Luaris. Nyambut gawe iso ditiru, rezeki gak iso ditiru.
Nduk Jati Sidoarjo ana wong coba masyaallah erol terus niru. Buka rawon warung rawon dipleset yo jenenge rawon dalbo. Sing nduk Surabaya rawon setan, sing nduk Sidoarjo rawon dalbo. Saking laris entek sak mejoe. Alias bang kan wong tuku belas. Nyambut gawe iso ditiru. Rezeki gak iso ditiru. Mulai kasut iku wis gak ono artine, Pak. Memakan energi, memakan kebaikan, masyaallah. Membuat tensi darah gak stabil, menjemput darah tinggi. Pak, bisa dilanjut? Bisa ditingkatkan satu strip? Sama cerdas ya. Menurut beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Siapa yang nirokno? Ya apa zaman? Kok gak cerdas belas ini? Cisoro. Menurut beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tawakal adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi suatu kepentingan. Bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran. Tulisin temenan lo ya. Teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Luar biasa Imam Ghazali, ya Allah. Kula angen-angen niku wau ngetik ni sak jam, Pak. Ngetik dikit sak jam tak. Masya Allah, luar biasa Imam Ghazali. Saya ulangi, menurut beliau Imam Al-Ghazali, tawakal adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi suatu kepentingan. Bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran. Teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa tenang dan hati yang tentram. Pak, sampean tahu nemu kesukaran. Nen? Ngomong mboten tak idoni kon. Luwe-luwe di era pandemi kaya ngene sing jenenge dawuhe golekan ya Allah. Setahun kula mboten ngaji metu karena undangan belas wae. Pemasukan kurang, pengeluaran tambah. Esok mari coba Masya Allah. Wis didodok wong ya Allah Gusti Ali. Sambat teng sinten malih kula niki. Ya Allah. Wis kula temoni moro maneh. 1 2 3 4 5 padha sesuwe tak tinggal turu, Pak. Pak, ini loh, tawakal adalah menyandarkan kepada Allah. Tatkala menghadapi suatu kepentingan. Bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran. Nek kesukaran, sendepelo nang Allah cek kuat. Cek rusolan bapu.
teguh hati tatkala ditimpa bencana. Disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Begitu dalamnya definisi dari beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Supaya dadi santri sing tahan banting. Amin. Mari jatuh bangkit maneh, jatuh bangkit maneh. Pernah saya terangkan pengajian, masih ingat saya. Gusti Allah ndamel napa-napa nduk donya niku mesti di dalamnya ada manfaat. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mampu, Masya Allah, membuka, mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sampeyan semerap semut ah. Non? Semut itu bila naik sebuah pohon, bila jatuh, mboten sasa, mundur sih, ngumpul tenaga, munggah maneh. Nek kepedhuk koncone salaman, Assalamualaikum. Salaman semua kepedhuk koncone. Duh. Cuma kula kali sampean gak ro bahasa, mungkin kan tukang informasi. Ojo liwat ngono, lunyu sing iku. Pak, nek jatuh mboten mara putus asa, mulai mboten. Ngumpul tenaga. Munggah maneh. Ya Allah. Nek semut bae punya strategi. Kita manusia sebagai khalifatullah fil ardi kok tidak punya strategi. Salahnya Pak, pun muga-muga manfaat. Sampeyan tak dongan dadi santri sing tahan banting. Insyaallah optimis. Buang pesimis. Jatuh bangun, jatuh bangun. Gudang garam tadi perusahaan sing go public. Nduk endi gone? Kediri. Iku mboten mara sampean delok mara gedhe kon mboten sawi gawe lapangan terbang dhewe mboten. Itu by proses, Pak. Asale besek Cina iku jatuh bangun, jatuh bangun. Sehingga Allah memberi berhasil sekarang menjadi perusahaan besar go public, go internasional. Pak, kadang-kadang menungso iku gak gelem delok prosese, gak gelem delok kawitane, delok dadine. Mulai gak cerdas. Pak, ngerti nama mboten sampeyan Pak? Kuwah penjauh insan. Allahumma ya Allah, duwe ya Allah tukul langit ya Allah. Nikmatilah proses. Ikutilah proses. Lebih baik dari kecil menjadi besar, dari bahasa besar menjadi kecil. Rumah orang temenan iki. Diterus nani. Gudang garam. Gawe lapangan terbang. Kula kali sampean kadang-kadang kudung kredit. Utawa kudung ngenteni diduman pendak pilkada. Polahe kiyaine gelem dondom polahe pil. Ya Allah. Gawe lapangan terbang, Pak. Ya Allah. Iku dhuwit dudu laran, Pak. Ojo didelok saiki biyen Cina besek, Pak. Disurung bangkrut tangi maneh. Belajar dari semut. Ketika jatuh tidak putus asa,
menyusun kekuatan bangkit lagi. Paham napa mboten? Mungkin kula ngaji soro-soro getak-getak sing digetak ngene dak. Mulai takoni nang wayahe mbuh kudang karap. Ya Allah, panjenengan golek wong cerdas iki rada angel rendeng-rendeng ini. Niki nekat kate mangan kula buka seneni bojo kula. Oh, coba kok kerumunan, Bang. Bojo kate ndelok TV kerumunan. Kula urung loe. Insyaallah apa mau ketok adem-adem ini masyaallah. Wong nek luwe gulune ku jeglok ngene, Pak. Kok jejeg iki gak iso. Iki kan biasa gagah iki. Ya Allah, luwe ngene ta. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Insyaallah. Panjenengan kula dongakno diberkahi. Menurut Dunnun Al-Misri, siji manurut Imam Ghazali nurut Dunnun Al-Misri. Sing diarani tawakal ya apa? Menurut Dunnun Al-Misri, yang dimaksud tawakal adalah meninggalkan hal-hal yang diatur oleh nafsu dan melepaskan diri dari daya upaya dan kekuatan. Seorang hamba akan selalu memperkuat ketawakalannya apabila mengerti bahwa Allah SWT selalu mengetahuinya dan melihat segala sesuatu. Masya Allah. Tambah topan mana nih Pak? Pak, menurut Dunnun Al-Misri, yang dimaksud tawakal adalah meninggalkan hal-hal yang diatur oleh nafsu. Dadi nek ana wong nafsune cepak angkara murka gak ana tawakal. Mesti ngawur. Dan melepaskan diri dari daya upaya dan kekuatan. Seorang hamba akan selalu memperkuat ketawakalannya apabila mengerti bahwa Allah SWT selalu mengetahuinya dan melihat segala sesuatu. Ringkas rembuk. Nek wong tauhide bener nang Allah, insya Allah metu tawakale. Ojo percaya ana wong duwe tawakal, nek wong iku gak nyuwijekno Gusti Allah. Gampang nek kula terjemahno. Ya Allah, curiga mbek wong. Rasane warung sepi iki disirati wong beras kuning wingi. Paling dukune sing gak ono untune iku paling. Ya. Gak tawakal apa boleh apa? Lepas kimane, lepas tauhide. Klenike metu gadak-gaduhe mencuri gambe wong. Pak. Ya Allah. Kirangan kula nemu wali loro iki Imam Ghazali karo Dunnun Al-Misri. Kula angen-angen ya Allah, luar biasa. Ojo percaya wong tawakal nang Allah nek wong iku gak kenal Gusti Allah. Untuk pandemi ngene ya Allah penting. Diterangno ngene penting. Supaya ada gizi baru, gizi rohani maksudnya. Supaya ada kekuatan baru, kesadaran baru, bangkit. Insyaallah dari keterpurukan keyakinan untuk menemukan jati dirinya benar-benar sebagai khalifatullah fil ardi.
Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Pak, padahal burung itu gak punya KUD. Mboten kenal puskut, gak kenal dolok. Esok wetenge luwe, masa sore wetenge wareg. Polahe burunge gelem miber goleki rezeki sing disediakan oleh Allah. Understand? Pak, ya Allah, saya mengerti tak Pak? Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Sampeyan aja ngrungokno ngomong di TV sing meden-medeni wong kaya-kaya Indonesia kate rubuh. Kokot. Berita itu Masya Allah, meden-medeni angka kematian. Gak tahu nerangno angka kesembuhan. Malah Jawa Pos mang berita sing halaman pertama. Itu kuburan. Tak bela rek, ojo ngene po rek. Kono bagus, sing cerdas. Iku sake wong susah, kon medeni kuburan. Ojo dipedhot ya. Pimrete cek ngerti ya. Iki kaya wong susah dibedeni kuburan. Angka kematian. Wis utang ya. Bojo situ elek pisan. Ya Allah, ambekane masyaallah. Dibedeni kuburan barare. Ya sekali-sekali lah nang Tunjungan Plaza kon mek medingkrang ngono. Mbek Anil ndak. Seimbang yo nang masjid, yo nang mall. Kedep-kedep tuh. Waduh sapa kuburan. Sampeyan jeneng donya, ngene mboten? Duwe anak, duwe bojo anake butuh kesejahteraan, butuh mangan, ngene mboten? Waduh. Ya Allah Gusti. Nek santri ngono jejek. Sing cerdas ya. Bojo anake butuh kesejahteraan, sing sekolah ya butuh biaya, ngene mboten? Maka wong tuane butuh kerja keras dan cerdas. Cerdas membaca tanda zaman. Saiki masyaallah. Ya kudu ngerti aplikasi lah. Wong udan-udan golek sego goreng nang situ. Lapo, ngebel tok ae wis teko, ngene mboten? Dimanfaatkan aplikasi. Ngerti wong iki to.
Niki mari ngaji kula ngene. Oh, mangan ayam goreng pemuda. Mulai modal setelan deh ya pokoknya aku mudun ngaji terus ayam goreng pemuda. Ya Allah, kita manfaatkan. Ada kemajuan teknologi di dalam bidang IT ini kita manfaatkan. Butuh obat, oh gak usah desain apotik, cukup ngebel halo dok. Halo dok. Pak, cek happy, tapi cek happy, cek gak banyak beban. Namanya ilmu manajemen kan memanfaatkan orang lain, gini betul? Mas doya ke obat itu uang ikutan ketuaran cek masuk angin. Cukup halo dok. Lukas lah ngongkosi, ya wis mesti ini kepingin bahagia ya kudu bondo lah ngoten to? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Pak, santri-santri bumi selawat, para pemirsa TV 9, gak usah kuatir gak iso mangan ya. Ngono. Gak usah kuatir gak iso mangan, rezeki sampean wis ana. Insyaallah diperintah karo Allah dan Rasul untuk berikhtiar. Ngoten to? Yang cerdas. Wong burung aja yo gak tahu belajar hitung dagang. Yo gak tahu penataran. Ngene mboten? Esuk wetenge luwe gelem miber wah. Mulai wetenge apa? Selain rezeki ini wis disiapno mbek Allah, burungnya mau berikhtiar. Understand? Understand? Ya Allah, sampeyan terus Allah niki. Bijaksana. Diterangno ah. Nurut hitungane pakar-pakar ekonomi kaya Indonesia ikut kena Covid niki, Pak. Singapura sendepel ngene. Mall-mall dadi kuburan kan wong mara blas. Sebab sing mara wong Indonesia. Malaysia masyaallah sendepel. Indonesia ya Allah mentere. Ayo pakar ekonomi sing profesor-profesor ahli ekonomi kok nganalisa tak enteni mbak. Mboten saged. Nek aku ditakoni gampang, ya nduk kono iku ana barokah Gusti. Pola nduk Indonesia akeh majelis taklim, rungokno. Akeh wong rukuk sujud, akeh wong maca selawat, akeh wong yasinan, akeh wong marhabanan, akeh wong tahlilan, itu semua menyebut keberkahan. Mulai aku ditelepon wong, ya napa Gus niki PSBB napa ngaji to? Lho. Nek ngaji niki tak prekno, tambah ngamuk viruse. Ojo dipedhot iki. Ngamuk tambahan. Jaga jarak ya jaga jarak, pakai masker ya pakai masker, cuci tangan ya monggo. Protokol kesehatan nggih monggo. Tapi bahasa keyakinan kudu di atas segalanya. Mau iki kula dikonyo Gus sampean sing hati-hati lho Gus dirubung wong. Kowe akeh virus kok terbang, sampean ngomong kok terbang. Oh.
Sampeyan ngomong wong akeh kuwi masyaallah iku kok udarae nang sampean ngono. Ada. Kok ono umat ngene. Pak. Pun nggih. Ngaji temenan ya. Kata yang populer di tahun 2021 iso nulis ya. 20 di underscore 20 ya. Adalah pandemi. Wis. Kata yang paling populer di tahun 2021 adalah pandemi. Top mun wis. Wape mbak kasih. Top markotop. 20 kata yang paling populer adalah pandemi. Sampak-sampak wong iso ngunekno karo artine. Napa sih Gus pandemi ini? Lho nek gak ngerti takon jawab kadang-kadang ngawur. Pandemi tekan budene. Menurut KBBI, ngene kula ben guru bahasa Indonesia, Pak. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisannya Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ya ngono eling tau sekolah ngono lho. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Meliputi daerah geografi yang luas. Wong Jawa biyen ngarani zaman bekebluk. Adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Meliputi daerah geografi yang luas. Berdasarkan data per tanggal 7 Juli 2020. Saking hati-hati ini durung ana wong akeh, Pak. Sama tanggal-tanggal tak catet. Berdasarkan data per tanggal 7 Juli 2020 ada 188 negara yang dilanda virus corona. 88 negara sing dilanda virus corona. Berdasarkan data PBB, diterangno jumlah negara sak donya iku 193 negara. Kobra sampeyan ngitung ngene iki, Pak. Ayo kobra. Masih tahu sekolah kak kobra ngitung ini. Kula hitung. Kondo Dik. Jumlah negara sak donya pira, Dik? Jare yai Mang, Dik. 193 menurut PBB. Iku sing 188 dilanda virus corona. Pengaruhnya ya nang ekonomi, nang politik, insyaallah, sampai haji dan umroh buyar kena corona ini. Percaya apa mboten? Tak tulis nduk buku hari aku. Aku prei gak haji tahun sakmene polahe ana corona. Biasanya ngewangi nyapu no Masjidil Haram kan nek mulai haji, musim haji. Ngelatini wong-wong ngapeno zam.
kena corona yo. Sekarang masjid Karong, nama masjid Lebo. Ramadan iki mbok iso budal mbok pola ana peraturan umur iku paling tuwek umroh iku swidak. Umurku wis tak telu. Tak war sing peraturan odo tendek. Padahal rata-rata wong Indonesia sing duwe akeh umur sing ndukure swidak. Percaya nika? Nek sing nom-nom iki gak duwe. Ngrasakno gawe umroh wong tuku rokok eceran. Wong rokok eleren grebeg kendite makne. Dadi kendite makne diodol-odol. Aku iki piye nak nuwun nang Allah supaya awakmu iku dadi wong saleh. Kok metu ngene iki apa nak? Hati kendite makne iku diodol-odol. Nduk kendit gak ono digoleki nduk utang. Virus corona ini mengguncang segala sendi kehidupan. Baik ekonomi, politik, sosial maupun agama. Sampai hari ini dunia ilmu kedokteran modern belum mampu memberikan solusi yang tepat dan akurat soal penanganan virus corona. Pak, vaksin itu kan dalam rangka ikhtiar, Pak. Itu kan antibodi, bukan obat. Laksanakan 3M. Wah, laksanakan 3M. Tulisan ya. Penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya 3 perilaku disiplin. Yaitu titik 2. Titik 2 itu tulisan tul-tul, enggak usah titik 2. Tul-tul. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan pakai sabun. 3, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Iki sing wara bojoku mang, ojo keimangan di Pak. Kok kerumunan, Bang. Tak wara, masyaallah. Kerumunan apa sih? Kerumunan TV, Pak. Orang bon, kula kan kisahno wong ngebon sore wit-wit kaya akeh wong masyaallah. Sing dulu nggo teles aku ya Allah. Iki nek wetenge luwe lah masuk angin. Pikiran kula ontok masuk angin. Nek iki wong iki loro besok aku ditakoni malaikat. Ya apa wae kok gak tanggung jawab lili. Tambah akeh wonge. Udan-udan tambah akeh. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dalam kajian di malam yang penuh berkah ini, dengono nggih. Tentunya 3M di sini saya tinjau melalui pendekatan spiritual agar umat mendapat pencerahan, menuju kesadaran, ketenangan, dan cerdas membaca realitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula gak nerangno sanitizer, gak nerangno sabun. Iku wilayah dokter, wong kula guru ngaji, ya njaga wilayah kula ngoten to? Ngerti ta sampeyan? Jadi saya memposisikan diri saya pada posisi saya. Maka saya tidak berbicara dari dimensi kedokteran, tapi saya berbicara dari dimensi spiritual
agar umat mendapat pencerahan menuju kesadaran, ketenangan, dan cerdas membaca realitas. Understand? Opo 3M bumi selawat? Ulah ngarang dulu, yo ngarang, saya lah gak ngarang yo opo. Yo mikir untuk pikiran, nak mikir opo 3M. Kate tak gawe rabi maneh gano ere. Memakai masker. Memakai masker dalam arti kita harus berusaha menjaga lisan agar senantiasa berkata benar dan jujur. Syutingan. Niki sing ditutup lesane apa dengkule? Lesane. Pada kajian malam ini memakai masker dalam arti kita harus berusaha menjaga lisan agar senantiasa berkata benar dan jujur. Mulai ono virus wong cilik gak kena delok motong ngamuk boleh akeh wong nyocot. Kae sok jaga lesane. Dituturi Allah gak percaya, dituturi Rasulullah menter. Alam memberikan nasihat termasuk virus niki. Wis dituturi virus ngene iki jamahe gak tambah kas saking ngatose wong apa. Bener dituturi ngene sujute kudu ditambahi, istighfare kudu ditambahi. Gludek mati. Pak. Kuwak masyaallah. Kuwak bener napa masyaallah. Mencet pisan gludek mati. Diteliti wah virus yang mutasi ini memang tidak pakai batu, tidak pakai sesak, pencernaan yang diserang. Daki. Itu bukan virus dari Wuhan itu. Ini virus mutasi nih. Wah. Memakai masker dalam arti kita harus berusaha menjaga lisan. Agar senantiasa berkata benar dan jujur. Sampeyan tak dongane jembar rezekine. Coba rezeki lancar nek ngomong sing bener lan jujur. Sing gare sebel iku goroh kakean badhek. Badhek ya Allah. Cak wong delok curiga, cak wong delok gak percaya. Badhek. Tidak ada aura positif. Aura negatif yang melok. Mulai cawang delok gregetan. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Tulis Al-Ahzab 71. Iki pakai masker nurut Gus Ali. Paham nggih? Kira-kira golek ayat-ayat tutukan ngene sampeyan iso kira-kira. Blel kedes ya. Pak. Iki butuh ngaji. Oh, pakai masker iki nek nurut yai gak sekedar nutup iki. Dikon ngomong sing bener lan jujur.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Supaya mantep, masker tak tambahane situk dawuh Kanjeng Nabi ya. Kuat hadis Pak kula golekno nggih. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu rawahu Ahmad. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan bahwa perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati harus melalui perbaikan lesan. Dicarane Jawa. Hadis menika mengandung pelajaran Kanjeng Nabi mensyarataken dalan dandani hati kudu melalui dandani lesan. Perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Perbaikan hati harus melalui perbaikan lesan. Dalan dandani hati kudu dandani lesan. Dalan dandani iman kudu melalui dandani hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak dongakno cerdas kabeh. Maka sangatlah cerdas. Para pakar psikologi telah berkata bahwa ucapan seseorang adalah cermin kondisi hatinya. Apa sing diucapno wong minangka potret isine atine. Insyaallah nek ucapane bagus, insyaallah atine bagus. Tapi nek lesan ku welek insyaallah atine ya wis rusuh. Mulai gak cok lesan iso munyi hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mboten cok lesan. Padahal mboten pelat. Nek ana wong muni alhamdulillah rabbil alamin, dudono nek atine iku bening. Ada tiang-tiang keimanan yang berdiri tegak di hatinya. Tapi nek atine wis minggli, imane minggli, imane lesu ya wis. Iyalah. Etepet. Mulai mboten cok lesan isok muni hamdalah. Monggo muni hamdalah ping 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Panjenengan wong syariat ya kudu dituntun, Pak, diulang. Sing nuntun ya gak oleh pegel, gak oleh bosen. Panjenengan ngomong wong ini mboten. Wong beo mau nek dilatih sok ngomong kok. Kula tau dibeo ya Allah. Muni hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah ya Qadim niku saged. Welek nek wetenge luwe. Winginan wong Malang dodol beo mriki ya Allah. Wah saged muni assalamualaikum saged. Tapi meso-meso, Pak. Kayak tau rusak kabeh butuhku kok. Mesone bau banget. Lah ngene kon kate kon delek ini tadi opo? Ya Allah.
Jawalas ngono mesune. Deyer ngono. Wong biyo mau nek dilatih ya saged. Ngene mboten. Dalan dandani iman kudu liwat dandani ati. Lan dalan dandani ati kudu liwat dandani lisan. Understand? Dua, mencuci tangan. Pakai sabun. Biyen yo gak tuku sabun, Pak, golek awu. Ro awu aja. Awu nduk pawon niku lho. Saking gak tuwane tuku sabun. Golek awu. Wedi. Mencuci tangan. Rungokno nggih. Hidup bersih dan sehat sebenarnya menjadi perhatian utama dalam Islam. Apabila membaca kitab-kitab fikih, bahasan pertama selalu dimulai dengan bab toharoh. Kitab fikih nopo bab pertama bab toharoh, bab sesuci. Kau ono babul jihad, ngamuan tok moroan. Mesti bab toharoh, bab sesuci. Hal ini menandakan begitu pentingnya bersuci dalam Islam, yang berarti pentingnya hidup bersih dan sehat. Pak, sampean buka kitab-kitab fikih ini. Mesti bab pertama bab toharoh, bab sesuci. Mulai ana wong insyaallah kula Islamno, insyaallah asale dudu wong Islam kula Islamno. Nek kepethuk kula nangis, apa kenanganmu? Kenangan saya yang paling pertama Yai, saya dulu sebelum masuk Islam. Ngono nggih? Bila kencing yang saya siram itu air kencingnya, ininya tidak saya siram. Paham sampean? Nyaut ta mboten? Kula durung mlebu Islam biyen nek kencing ya yang saya siram air kencingnya. Ini saya biarkan. Sing ana ajaran cewek kan do Islam, Bapak. Nyaut ta mboten sampean? Ana wong kula Islamno kula tawon apa sing kon paling kenul. Masyaallah kesimpulan masyaallah. Yang saya ingat sebelum saya masuk Islam dulu, bila kencing, yang saya siram itu air kencingnya. Senjatai kula jarno ya. Hidup bersih dan sehat sebenarnya menjadi perhatian utama dalam Islam. Apabila membaca kitab-kitab fikih, bahasan pertama selalu dimulai dengan bab toharoh, bersuci. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya bersuci dalam Islam, yang berarti pentingnya hidup bersih dan sehat. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 4, wasiyabaka fatohir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wasiyabaka fatohir. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membersihkan pakaian. Makna membersihkan pakaian menurut sebagian ahli tafsir adalah saya ulangi, makna membersihkan pakaian menurut sebagian ahli tafsir adalah
membersihkan pakaian dari segala najis dan kotoran. Karena bersuci dengan maksud beribadah hukumnya wajib dan selain beribadah hukumnya sunnah. Membersihkan di sini juga termasuk cara memperolehnya, yaitu pakaian yang dikenakan harus diperoleh dengan cara yang halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Duit sing gak dituku, sing gawe tuku, manis sarung, klambi ya duit sing halal. B. Membersihkan pakaian berarti membersihkan rohani dari segala watak dan sifat-sifat tercela. Besarnya perhatian Islam terhadap kesehatan ini dapat dilihat dari ayat di atas. Bahkan kebersihan pakaian juga wajib dijaga karena ketika beraktivitas memungkinkan banyak kotoran, bakteri dan virus yang menempel. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai untuk era pandemik nek mari lunga ganti ya. Insyaallah cuk pancet kena keringat, mari desakan mbek wong, ganti ya. Understand? 3, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Waduh. Diterangno saiki apa Senin maneh iki? Temenan sampean. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Waktunya diisi hanya dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sedangkan tanda orang yang tidak baik Islamnya adalah sebaliknya. Wong nek Islami sempurna, wong nek Islami benar, pasti mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi. Setengah daripada tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dalam kaidah fikih dikatakan, ngono nggih, la darara wala dirara. La darara wala dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nanti masker mah. Oh gila ya. Napa untuk pandemi kok nggak masker? Ditutupno. Karena kita ini hidup bukan sendirian, Pak. Manusia selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Kalau aku sehat wis, gak ada masker-maskeran, gak oleh apa? Insyaallah, sebab saiki ana istilah OTG. Insyaallah. Jane wong iku positif kena virusnya tapi kondisi tubuhnya masih bagus. Orang yang OTG, insyaallah, itu nulari virusnya lebih cepat. Lah nek ngene kan lumayan ana penggalangnya titik-titik. Understand? Kita ini tidak hidup di ruang kosong. Kita ini selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Gak oleh mentingno jitoke dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. La darara wala dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah yang mulia ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing ndukur mangono kaidah fikih, iki ono hadis. La darara
wala dirara. Kaidah yang mulia ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin Sa'd bin Sinanil Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirara. La darara wala dirara. Rawahu Ibnu Majah. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. La darara wala dirara. Rawahu Ibnu Majah. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dari sini dapat kita ketahui bahwa doror, melakukan sesuatu yang membahayakan, dilarang syariat Islam. Maka tidak halal bagi seorang muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan saudara muslim. Saya ulangi, maka tidak halal bagi seorang muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama muslim. Baik berupa perkataan atau perbuatan tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika doror itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara baik. Seperti anak, kerabat, istri, tetangga dan sebagainya. Nek sampean gak gelem nggih masker. Nduk era pandemi sakno anak sampean, sakno bojo sampean, sakno keluarga sampean. Apalagi virus ini, nuwun sewu nggih, penularannya lebih cepat daripada flu. Ada yang mengatakan sebagian pakar kecepatan penularannya 15 kali lebih cepat dari penularan flu. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Pun paham nggih? Ati nek wong nerangno pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hanya itu saja saya terangkan dari dimensi spiritual. Masya Allah njogo lesan, Masya Allah menjaga kebersihan, Masya Allah, dan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa asrabis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrabaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita salim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.